Contohnya adalah ketua, manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, karyawan, kemudian dewan pengawas, dan lain sebagainya. Jadi di sini yang memakai informasi keuangan di korporasi itu sama seperti memakai informasi keuangan di perusahaan pada umumnya. Ada pihak internal atau pihak yang berasal dari dalam perusahaan atau korporasi tersebut, serta pihak eksternal yaitu pihak yang berasal dari luar korporasi atau perusahaan. Nah, karena tadi kita sudah melihat dua sisi atau dua pihak pemakai laporan keuangan korporasi, maka selanjutnya kita akan melihat atau membahas tentang akuntansi untuk korporasi atau akuntansi korporasi. Jadi di sini dilihat dari siapa pemakai laporan keuangan korporasi. Akuntansi itu dibagi menjadi dua macam. Jadi di sini kaitannya dengan kegiatan operasional korporasi, maka akuntansi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama merupakan akuntansi keuangan, dan yang kedua adalah akuntansi manajemen. Jadi di sini akuntansi keuangan itu merupakan sebuah sistem akuntansi di mana pemakai informasinya merupakan pihak eksternal organisasi korporasi. Nah, contoh pihak eksternalnya itu seperti tadi, kreditor, pemerintah, anggota korporasi, rekan kerja, dan sebagainya. Sementara kalau pihak internal, yaitu menggunakan akuntansi manajemen. Ya, jadi akuntansi manajemen ini merupakan sebuah sistem akuntansi yang memakai informasinya adalah pihak internal. Pihak internal siapa? Yaitu pihak internal organisasi korporasi. Contohnya di sini, ketua korporasi, manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, dan lain sebagainya. Jadi di sini peran akuntansi manajemen bagi korporasi adalah merupakan alat bantu pengambilan keputusan manajemen. Kemudian selanjutnya kita akan melihat siklus akuntansi korporasi. Nah, kita akan melihat, kita akan belajar apakah siklus akuntansi korporasi itu sama dengan akuntansi pada umumnya. Jadi di sini ada 5 tahapan siklus akuntansi korporasi. Jadi yang pertama mengumpulkan dokumen dasar transaksi. Jadi di sini berarti dasar dari akuntansi korporasi itu adalah dari bukti transaksi. Kemudian yang kedua mengklasifikasikan jenis-jenis transaksi. Kemudian yang ketiga menganalisis transaksi. Kemudian tahapan yang keempat melihat transaksi ke dalam catatan. Nah, jadi di sini catatannya itu berupa jurnal, buku besar, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam pencatatan transaksi keuangan dari korporasi tersebut. Kemudian membuat dan melaporkan transaksi dalam bentuk laporan keuangan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan korporasi tersebut. Nah, kalau Anda melihat dari siklus akuntansi korporasi, berarti tidak berbeda jauh dengan siklus akuntansi pada umumnya, bahwa basic atau dasarnya itu adalah buku transaksi, sementara output itu adalah laporan keuangan. Nah, siklus akuntansi itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi siklus akuntansi merupakan urutan kerja yang harus ditempuh oleh akuntan mulai sejak awal hingga menghasilkan laporan keuangan.
yang seterusnya. Jadi di sini dilihat ya, siklus akuntansi koperasi itu sama seperti siklus akuntansi perusahaan pada umumnya. Jadi yang pertama dokumen dasar, kemudian dipindah ke buku jurnal, kemudian dibuat ke buku besar, kemudian ke laporan keuangan. Nah, kita lihat satu persatu. Nah, ini sudah di-reminder aja ya. Apa itu dokumen dasar, apa itu jurnal, apa itu buku besar, dan laporan keuangan. Jadi di sini dokumen dasar itu berarti bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan faktur, kwitansi, nota penjualan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah jurnal. Jurnal itu merupakan aktivitas meringkas dan mencatat transaksi koperasi berdasarkan dokumen-dokumen dasar. Tempat untuk mencatat dan meringkas transaksi tersebut disebut buku harian atau disebut jurnal umum. Kemudian buku besar atau general ledger. Jadi di sini buku besar itu merupakan kumpulan dari semua akun ataupun perkiraan. Jadi perkiraan atau akun yang dimiliki oleh sistem akuntansi dalam sebuah korporasi itu dikumpulkan semua di buku besar. Sehingga dari buku besar itu pemilik ataupun pengguna laporan
Kemudian standar selanjutnya adalah tepat waktu, daya banding dan lengkap. Jadi di sini tepat waktu itu disajikan sedini mungkin sebagai dasar pengambilan keputusan korporasi. Kemudian kalau daya banding itu berarti laporan keuangan itu bisa dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dengan korporasi lain yang sejenis pada periode yang sama. Kemudian lengkap, nah itu kaitannya dengan bahwa laporan keuangan itu menyajikan semua fakta keuangan yang penting. Jadi di sini sekaligus menyajikan fakta-fakta tersebut sedemikian rupa sehingga tidak akan menyesatkan para pembaca atau pengguna laporan keuangan. Kemudian selanjutnya apa saja asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan korporasi. Jadi yang pertama ada persatuan usaha khusus atau economic entity. Jadi di sini koperasi dipandang sebagai suatu unit usaha yang terpisah dengan anggotanya. Juga dianggap sebagai unit akuntansi yang terpisah dengan anggotanya atau dengan unit usaha yang lain. Kemudian asumsi dasar yang kedua adalah kontinuitas usaha atau concern. Jadi suatu koperasi dianggap akan hidup terus dalam jangka panjang dan tidak akan dilikuidasi di masa yang akan datang. Kemudian asumsi yang ketiga adalah penggunaan unit moneter atau monetary unit. Jadi di sini karena tidak semua aktivitas dapat menggunakan satuan moneter yang sama, maka akuntansi menetapkan penggunaan satuan moneter sebagai dasar pelaporannya. Jadi di sini juga untuk mempertahankan konsistensi ya penggunaan satuan moneter. Kemudian periode waktu atau time period yaitu dalam proses pelaporan informasi keuangan ke semua aktivitas koperasi dalam jangka panjang dibagi menjadi periode aktivitas selama jangka waktu tertentu atau periode aktivitas jangka pendek. Kemudian apa saja konsep-konsep dasar dalam penyusunan laporan keuangan korporasi. Jadi di sini ada 5 konsep dasar yang kurang lebihnya juga sama dengan akuntansi perusahaan pada umumnya. Jadi yang pertama ada prinsip biaya historis atau historical cost. Di sini menggunakan harga perolehan dalam mencatat aktiva, hutang, dan modal serta biaya. Jadi di sini harga perolehan itu merupakan uang dan semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dan jasa sesuai dengan kesepakatan pada saat transaksi tersebut terjadi. Kemudian yang kedua adalah prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition, bahwa di sini pendapatan itu merupakan aliran masuknya harta atau aset atau uang yang berasal dari pilihan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama periode tertentu. Kemudian konsep dasar yang ketiga adalah prinsip penandingan atau matching principle, yaitu menandingkan pendapatan dengan biaya yang timbul dalam rangka memperoleh pendapatan bersih. Kemudian ada prinsip konsistensi yang merupakan prinsip keempat, itu agak mudah dibandingkan, ya, maka laporan